Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Empona Rizky Ananda dari Prodi Teknik Sipil Universitas Widyatama NPM 4192100032. Di sini saya akan melanjutkan tugas manajemen mutu pertemuan keempat. Baiklah, kita mulai. Eh, di mana di pertemuan keempat ini ada rencana mutu kontrak atau RMK. Nah, rencana mutu kontrak ini adalah dokumen yang berisikan rencana pelaksanaan pembangunan suatu proyek dan sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa. RMK sendiri dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. RMK itu biasanya mencakup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, jadwal, persyaratan teknis, dan verifikasi. RMK berbeda dengan manual mutu perusahaan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur secara umum. Nah, di sini ada laporan rencana mutu kontrak meliputi penjelasan tentang semua kegiatan yang akan dilakukan oleh konsultan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada umum, yang kedua ada informasi kegiatan secara langsung, yang ketiga itu adalah sasaran mutu kegiatan yang akan dilaksanakan, yang keempat itu ada persyaratan teknis dan administrasi, yang kelima itu adalah struktur organisasi yang ada di dalamnya, yang keenam itu adalah tugas, tanggung jawab, dan wewenang itu sendiri. Yang ketujuh ada bagan alir pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedelapan itu adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan itu adalah jadwal peralatannya. Yang 10 itu adalah jadwal personilnya. Yang 11 itu adalah jadwal arus kas yang akan keluar masuk. Terus juga yang ke-12 adalah rencana dan metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi, dan pengujian kriteria penerimanya. Yang ke-13 itu ada daftar kriteria penerima. Yang ke-14 adalah daftar dokumen sistem manajemen mutu. Dan yang terakhir itu ada daftar induk rekaman. Terus di dalam penyusunan rencana mutu kontrak atau RMK itu digunakan beberapa referensi antara lainnya mereka memakai referensi kerangka acuan kerja atau KAK, terus dokumen-dokumen yang telah disediakan, terus ada daftar peralatan yang akan digunakan dan akan dipasang, terus ada jadwal pelaksanaan pekerjaan, standar prosedur atau yang sering kita kenal dengan SP, standar desain atau yang sering kita kenal dengan SD, inspeksi, dan tes atau yang sering kita kenal dengan IT. Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, uraian tugas tiap pejabat pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, konsultan yang ditunjuk untuk mendapatkan tugas melaksanakan pekerjaan desain harus menyusun RMK berdasarkan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama sebelum melaksanakan pekerjaan. Rencana mutu kontrak sendiri harus mencerminkan pengaturan sebagai kegiatan yang akan dilakukan serta saran yang akan disiapkan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada bentuk susunan pelaksana pekerjaan di lapangan, pembagian tugas, dan kewenangan serta mekanisme hubungan kerja. Yang kedua itu ada daftar personil serta tenaga ahli yang akan melaksanakan tugas kegiatan, lama waktu penugasannya, serta tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga itu ada uraian secara rinci kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari survei, pengukuran, penyelidikan, analisa, dan evaluasi, data inspeksi atau tes, dan kegiatan lainnya yang terkait. Yang digambarkan dalam bentuk bagan alir atau flowchart-nya. Yang keempat, harus menyebutkan standar prosedur, standar desain, pedoman-pedoman atau ketentuan-ketentuan teknis, instruksi kerja untuk masing-masing kegiatan yang akan diterapkan, serta kriteria penerimaan kegiatan pekerja masing-masing. Yang selanjutnya ada metode atau tata cara inspeksi dan tes maupun pengendalian yang akan diterapkan. Pengaturan waktu pelaksanaan setiap kegiatan inspeksi dan tes serta mencantumkan standar penerimaan kegiatan yang bersangkutan. Produk serta laporan-laporan diwajibkan dan jadwal penyerahannya. Terus dokumen RMK ini harus dibahas dan dipertemukan dengan tim pengarah untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan RMK ini harus mencapai kesepakatan dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus didokumentasikan
di dalam bentuk berita acara karena dokumen ini merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari dokumen kontrak. Terus dengan menerapkan dokumen rencana mutu kontrak atau RMK ini diharapkan dapat mencegah keraguan para pembina, pengawas maupun pelaksana di dalamnya menafsirkan suatu tata cara kerja desain sehingga dapat dicegah pula kesulitan yang akan ditimbulkan dalam proses pembuatan dan penerapannya. Nah, di samping itu juga dapat pula dicegah kemungkinan terjadi pemborosan, penggunaan dana, pemanfaatan waktu dan pelaksanaan, dan juga tenaga kerja profesional. Serta dapat dicegah kemungkinan terjadi kegagalan atau ketidakberhasilan sering terjadi kerusakan bangunan di kemudian hari. Ini buat contoh dokumen RMK-nya. Terus mungkin dari saya sudah cukup buat presentasi pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.